Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nah, sahabat MCS, kali ini saya mau memberikan informasi lagi bahwa di kota Blitar ini ada makamnya Raden Wijaya. Siapakah Raden Wijaya itu? Mari ikuti penelusuran kami, dan sebentar lagi sudah mau nyampe di lokasi. Sambil jalan-jalan kita lihat pemandangan. Yes, ini kita tinggal sedikit lagi sampai di makamnya Raden Wijaya. Raden Wijaya adalah Raja Majapahit yang pertama. Ceritanya seperti apa nanti akan saya ceritakan, insya Allah sedetail mungkin, dan tempatnya seperti apa akan kita tunjukkan sahabat CS. Nah, sebentar lagi sahabat MCS, ini kita sudah sampai di depan pintu makam Raden Wijaya, atau tepatnya di Candi Simping. Sahabat MCS, ini saya mau sedikit bercerita, semoga nanti bisa bermanfaat. Sahabat MCS, Blitar dikenal sebagai kota proklamator dengan berbagai wisata menarik di dalamnya. Blitar menyimpan banyak cerita sejarah, mulai dari kerajaan Hindu, Buddha, hingga masa kemerdekaan. Hal ini tampak dari adanya beberapa peninggalan berupa candi-candi dan tempat bersejarah yang tersebar di Blitar. Selain makam Bung Karno yang menjadi tujuan wisata populer, ada makam proklamator kerajaan Majapahit, yaitu Raden Wijaya, yang saat ini kita kunjungi ini. Seperti diketahui dalam sejarah, Raden Wijaya merupakan pendiri kerajaan Majapahit pada kepercayaan masa itu. Bukan jasad Raden Wijaya yang dimakamkan, tetapi berupa tempat perabuan yang dikenal dengan nama Candi Simping. Candi Simping terletak di Dusun Kerajaan, Desa Sumberjati, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Rute dari Blitar ke arah Kademangan mengikuti arah ke Pantai Tambak Rejo. Setelah pom bensin di kiri jalan, ikuti petunjuk ke arah Candi Simping di jalan masuk sebelah kanan. Ikuti petunjuk arah Candi Simping ada sebelah kiri jalan. Candi Simping dikenal sebagai tempat perabuan Raden Wijaya atau Sri Kertarajasa Jayawardhana yang wafat pada tahun 1309. Kitab Negara Kartagama juga menyebutkan bahwa
Raden Wijaya diperanakan di Candi Brawulan. Pada zaman kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, tempat perabuan raja yang meninggal akan dicandikan dan diwujudkan sebagai dewa yang mereka puja bersama hidup, karena raja dianggap berwujudan dewa. Candi di Blitar ini berbeda dengan candi-candi lain yang berdiri megah. Candi Simping ini hanya tersisa sebagian dari bangunan utama. Candi hanya tinggal pondasinya, namun sisa peradaban kerajaan Majapahit tetap bisa dirasakan di tempat wisata sejarah ini. Raden Wijaya dan Majapahit. Menurut Prasasti Godadu Singasari, ketika pemerintahan Raja Kertanegara mendapat serangan dari tentara Kediri di bawah Jaya Katuang, keadaan yang merompak perondakan Singasari ini menyisakan seorang kesatria bernama Raden Wijaya. Putra mahkota ini sempat menyelamatkan diri dan meminta perlindungan sahabatnya Bupati Arya Wiraraja di Madura. Meski sebelumnya Arya Wiraraja pernah diam-diam membantu Jaya Katuang, kini dia memihak Raden Wijaya dengan memohon Raja Kediri untuk menerima Raden Wijaya sebagai pengatur hutan ditarik tempat Prabu Daha berburu. Disitulah kemudian Raden Wijaya membabat dan menata hutan ditarik dibantu Arya Wiraraja. Lambat laun hutan tersebut berubah fungsi sebagai desa yang tertata baik, layaknya sebuah negara. Karena terdapat buah maja yang rasanya pahit, dukut tarik pun diubah namanya menjadi Majapahit. Berikut tentara Tartar dari Mongol berniat menggempur Singasari yang sudah runtuh. Hal ini dimanfaatkan Raden Wijaya untuk bergabung dengan tentara Tartar yang menggempur kerajaan Kediri yang dianggap penerus Singasari. Gabungan pasukan tersebut berhasil membumi hanguskan Kerajaan Kediri. Runtuhnya Kediri menjadi kelahiran Kerajaan Majapahit di bawah pemerintahan Raden Wijaya. Runtuhnya Candi Simping sebagian diletakkan rapi di sebelah barat, sementara di sebelah utara terdapat 4 buah makara berupa kepala raksasa. Di sebelah timur terdapat runtuhan badan dan atap candi, sedangkan di bagian selatan terdapat sebuah linggayoni yang bagian bawah tersudut 4, bagian atas tersudut 8. Kondisi Candi Simping yang nyaris rata dengan tanah dengan sisa reruntuhan tidak memungkinkan untuk dibugar karena banyak bagian candi yang hilang. Sisa reruntuhan candi yang tertata rapi pun dirawat dengan baik oleh penjaga candi Bapak Susilo. Insyaallah. Melihat kondisi Candi Simping ini tentu sedih bagaimanapun. Disinilah seorang pendiri kerajaan Majapahit di pelabuhan, dan kini situ Candi Simping dipandang mata. Meski begitu, Candi Simping masih layak dikunjungi untuk pengajian ilmu maupun rekreasi. Sahabat MJS, begitulah sedikit cerita yang saya ketahui tentang Candi Simping dan Raja Majapahit Raden Wijaya. Ini kita mau naik ke makamnya Raden Wijaya untuk berdoa. Dan tempat ini sangat indah dan sangat bersih, layak untuk dikunjungi, sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ini kita ada di atas, atau tepatnya di makamnya Raden Wijaya. Inilah
makamnya Raden Wijaya atau abunya Raden Wijaya, pendiri Majapahit yang pertama. Dan di atas itu juga ada bahasa Jawa, gambar lah, ada simbol kura-kura. Insya Allah ini kura-kura. Dan ini juga sangat besar dan lebar, sekitar 1 meter persegi. Sahabat MJS, setelah melihat dan sedikit saya beri tadi, semoga kita bisa mengambil hikmah dan bisa menghargai sejarah raja-raja dahulu yang berjasa pada kita. Dan tempatnya sangat luas dan lebar. Monggo yang sudah melihat ini ya, dan ke sini. Ini pohon apa saya juga kurang tahu. Sahabat MJS, itulah makamnya Raden Wijaya, Raja Majapahit yang pertama, tepatnya yaitu di Candi Simping, Kecamatan Kademangan. Mas Fatih, ada yang disampaikan? Oh ya, pasti. Sahabat MJS, jangan lupa ya, like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa tombol loncengnya. Oke, suun. Biar tahu informasi terbaru dari kami. Pesan saya, maju tanpa nyingkirne, munggah tanpa nyeblokne, dadi bener tanpa nyalahne. Saya akhiri, ihdinash mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap cekal tasbihmu, amal sholawatmu. Hadir.